datang di podcast Kelompok B1. Di podcast ini, kita bakal ngebahas dokumenter ekstremis dari Netflix, khususnya tentang dilema etik pada pasien terminal di ICU. Nah, menariknya, kasus ini tuh nggak cuma soal tindakan medis, tapi juga tentang bioetika, komunikasi dokter dengan keluarga, profesionalisme dokter, dan juga gimana sih dokter ngambil keputusan di kondisi yang kita tahu itu sulit banget. Nah, aku di sini Kansa sebagai host bakal ditemenin teman-teman kelompok untuk ngebahas kasus ini dari sudut pandang calon dokter. Sebelum masuk lebih jauh, aku pengen tanya dulu nih, setelah nonton dokumenter ini, kesan pertama kalian gimana sih? Karena jujur, menurutku kasus di ICU ini lumayan bikin kepikiran. Jujur waktu pertama kali nonton dokumenter ini, aku lumayan kepikiran sih. Karena selama ini aku mikir dokter di ICU itu fokusnya ya menyelamatkan nyawa pasien. Tapi ternyata kenyataannya nggak sesederhana itu. Mereka juga harus mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan itu ngasih manfaat bagi pasien atau malah hanya memperpanjang penderitaan mereka. Nah, bagian itu sih yang menurut aku cukup bikin merenung. Betul juga sih, dan menurutku itu yang jadi inti konflik di ekstremis. Karena keluarga biasanya masih berharap pasien sembuh, sementara kan dokter sudah melihat prognosis pasien sangat buruk. Dan menurutku yang bikin situasinya makin berat itu, dokter tuh harus ngehadapin dua sisi sekaligus ya. Di satu sisi, ada kondisi medis pasien yang memang udah sangat buruk, tapi di sisi lain ada keluarga yang masih punya harapan. Nah, mungkin sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan bioetika dan kodeki, kita ringkasin dulu nih kasusnya biar lebih nyambung. Kalau diringkas, dokumenter ekstremis memperlihatkan pasien-pasien terminal di ICU yang bergantung pada alat bantu hidup seperti ventilator. Nah, dokter mulai mempertanyakan apakah terapi agresif yang dilakukan masih memberikan manfaat atau sebenarnya hanya memperpanjang proses dying pasien. Sedangkan keluarga pasien masih berharap kondisi pasien membaik. Jadi, dokter ada di posisi yang sangat sulit karena harus menentukan keputusan medis sekaligus mempertimbangkan aspek etik. Dan menurut aku wajar sih kalau keluarga sulit menerima kondisi pasien, karena dari POV keluarga, selama pasien itu masih bernafas dengan bantuan alat, pasti mereka ngerasa masih ada harapan. Nah, itu dia yang bikin komunikasi dokter di ICU itu sensitif banget ya. Karena kan dokter tuh bukan cuma nyampein kondisi medis, tapi juga ngehadapin respon emosional keluarga. Kalau menurut kalian sendiri nih, kasus ini tuh lebih cocok disebut masalah etik biasa atau dilema etik? Menurutku lebih tepat disebut dilema etik, karena sebenarnya nggak ada pihak yang benar-benar salah. Maksudnya dua-duanya punya alasan yang bisa dipahami gitu ya? Iya, karena dokter ingin mengurangi penderitaan pasien, sementara keluarga ingin mempertahankan kehidupan pasien selama mungkin. Kalau dikaitkan dengan bioetika, konflik yang paling jelas itu ada di prinsip beneficence dan non-maleficence. Coba deh dijelasin sedikit biar lebih nyambung sama kasusnya. Beneficence itu prinsip bahwa dokter harus melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi pasien. Awalnya ventilator, CPR, dan terapi ICU itu emang bertujuan untuk menyelamatkan pasien. Tapi ketika prognosis pasiennya sudah sangat buruk dan kemungkinan recovery-nya juga kecil banget nih, dokter mulai mempertanyakan apakah terapi itu masih memberikan manfaat yang bermakna atau tidak. Nah, sedangkan non-maleficent itu prinsip do no harm atau jangan merugikan pasien. Masalahnya, terapi ICU itu invasif banget. Ada intubasi, ventilator, resusitasi, dan tindakan lain yang bisa memperpanjang suffering pasien. Makanya muncul istilah medical futility, yaitu kondisi ketika terapi secara medis hampir tidak memberikan manfaat klinis yang bermakna. Berarti kan di sini tuh dokter mulai mempertimbangkan ya, apakah tindakan yang dilakukan itu masih bisa ngebantu pasien atau justru memperpanjang penderitaan pasien, ya kan? Betul, dan menurutku ini yang paling sulit sih buat dokter, karena menghentikan terapi sering dianggap seperti menyerah, padahal dokter sebenarnya sedang mempertimbangkan kualitas hidup pasien juga. Betul, jadi tujuan terapi itu bukan cuma mempertahankan fungsi biologis tubuh, tapi juga harus mempertimbangkan dignity atau martabat pasien. Dan menurutku ini nyambung banget sama pasal 8 Kodeki tentang profesionalisme dokter. Oh, yang tentang dokter harus tetap profesional, empatik, dan menghormati martabat pasien itu ya? Iya, dokter bukan cuma dituntut kompeten secara klinis, tapi juga harus compassionate dan tetap menghormati martabat manusia.
Menurutku itu terlihat banget di dokumenter ini, terutama saat dokter mencoba menjelaskan kondisi pasien secara manusiawi ke keluarga. Kalau dari prinsip autonomi juga menarik sebenarnya, karena pasien ICU biasanya sudah tidak sadar. Jadi, keluarga menjadi surrogate decision maker atau pengambil keputusan pengganti. Dan itu tuh juga bikin konfliknya makin kompleks kan? Betul, karena keluarga sering meminta semua terapi tetap dilakukan karena belum siap kehilangan pasien. Sedangkan dokter mungkin sudah melihat bahwa terapi tidak lagi efektif. Nah, makanya informed consent dan shared decision making penting banget di kasus seperti ini. Dan ini juga sesuai dengan pasal 10 Kodeki tentang menghormati hak-hak pasien. Dan menurutku, autonomi juga bukan berarti dokter harus mengikuti semua permintaan keluarga ya, karena dokter tetap punya tanggung jawab profesional dan pertimbangan ilmiah. Selain itu, ada juga prinsip justice, yaitu keadilan dalam penggunaan sumber daya kesehatan. ICU punya sumber daya terbatas seperti ventilator, tempat tidur ICU, dan tenaga medis. Jadi muncul pertanyaan etik, apakah terapi agresif dengan kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil masih proporsional untuk terus diberikan? Tapi tentu, bukan berarti pasien terminal tidak boleh dirawat, melainkan terapi yang diberikan harus tetap rasional dan mempertimbangkan manfaat klinisnya. Tapi itu bukan berarti pasien terminal tuh nggak boleh dirawat kan? Nah iya, bukan begitu maksudnya. Tetapi terapi yang diberikan harus tetap rasional dan mempertimbangkan manfaat klinisnya. Dan kalau dikaitkan dengan Kodeki, ini juga sesuai dengan pasal 11 tentang melindungi hidup makhluk insani. Dokter wajib mengerahkan kemampuannya untuk meringankan penderitaan pasien, tetapi bukan untuk mengakhiri hidup pasien. Jadi, pengertian terapi futile itu berbeda dengan eutanasia, karena tujuan dokter tetap untuk mengurangi penderitaan pasien, bukan mempercepat kematian. Menurutku, bagian paling kuat dari dokumenter ini justru aspek paliatifnya, karena pada akhirnya dokter mulai mempertimbangkan kenyamanan pasien, bukan hanya mempertahankan alat dan terapi. Dan ini sesuai banget sama pasal 12 Kodeki. Yang tentang pelayanan paliatif dan pasien tetap harus wafat secara bermartabat itu ya? Iya, di situ dijelaskan bahwa dokter wajib mengupayakan kenyamanan pasien yang sudah tidak mungkin sembuh agar pasien dapat wafat secara bermartabat. Jadi, end of life care itu bukan berarti menyerah terhadap pasien, tetapi mengubah fokus terapi menjadi quality of life dan comfort care. Apalagi pada kondisi terminal, komunikasi dokter itu sangat penting banget, karena keluarga biasanya masih denial dan belum siap menerima kondisi pasien. Dan menurutku komunikasi itu juga nyambung sama pasal 5 Kodeki. Tentang tindakan invasif harus dengan persetujuan pasien atau keluarga itu kan? Betul, karena tindakan seperti ventilator, intubasi, dan resusitasi termasuk tindakan invasif yang harus melalui informed consent keluarga. Makanya, dokter wajib menjelaskan manfaat, risiko, dan prognosis pasien secara jujur dan hati-hati. Dan menurutku, dokumenter ini juga mengingatkan kita kalau teknologi medis yang canggih tetap punya batas. Tidak semua kondisi bisa diselesaikan hanya dengan alat atau tindakan medis. Betul banget. Jadi, kadang fokus pelayanan tuh bukan lagi cure atau menyembuhkan, tapi care atau merawat pasien secara manusiawi. Menurutku, dokumenter ini memperlihatkan bahwa profesionalisme dokter bukan cuma soal ilmu medis, tapi juga soal empati, komunikasi, dan kemampuan menghadapi konflik moral. Dan sebagai calon dokter, menurutku ini jadi pengingat kalau tidak semua pasien bisa disembuhkan. Tapi, setiap pasien tetap berhak mendapatkan perawatan yang manusiawi dan bermartabat. Nah, kalau disimpulin, dokumenter ini tuh nunjukin bahwa keputusan medis pada pasien terminal itu bukan hanya tentang mempertahankan hidup, tapi juga mempertimbangkan kualitas hidup, penderitaan pasien, dan martabat pasien di kehidupannya. Kasus ini tuh juga memperlihatkan bagaimana prinsip bioetika seperti beneficence, non-maleficence, autonomi, dan justice itu seringkali saling bertabrakan dalam praktis klinis nyata. Selain itu, melalui Kodeki, kita bisa melihat bahwa dokter bukan hanya dituntut kompeten secara medis, tapi juga harus profesional, empatik, jujur, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, menurut kelompok kami, pesan moral terbesar dari dokumenter ini adalah
Menjadi dokter bukan hanya soal menyembuhkan penyakit atau memperpanjang hidup pasien, tapi juga tentang bagaimana memperlakukan pasien secara manusiawi, terutama pada akhir kehidupannya. Karena pada akhirnya, tidak semua pasien bisa disembuhkan, tetapi setiap pasien tetap berhak dirawat dengan bermartabat. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kami, dan semoga diskusi ini bisa menjadi refleksi bagi kita sebagai calon dokter agar tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tapi juga aspek etik dan kemanusiaan dalam praktik kedokteran.